Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa' wa intifa'. Kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wa jila wa madati wa gurbih wa tawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wa habiya ghaniya wa habiya ghani. Allahumma aghdina bil ilm wa zina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya akramul akramin wa arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim ya rabbi ya rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi abai wa akhwani min anbiya'i mursalin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Thumma ila ruhi jami' masyayikhina wa khususan Abu Sayyid Muhammad bin Ali Maliki wa Ustaz Abdullah Abdun wal Habib Masyhur bin Tal Haddad wa jami' masyayikhina sallallahu khiniyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa magasirana fi magasirihim ala hadhihi niyatin salihah wa ala man nawahu nawayna wa ala ma azamuhu azamna wa ala ma qasaduhu qasadna wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Madhafi Sya'ban dalam pertemuan yang ketiga ini, halaqah tsalitsah, yang mana kita sampai dalam bab fadail as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang fadilah salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa keutamaan bulan Sya'ban, beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban, dan diantaranya adalah bulan Sya'ban merupakan bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang akan dibahas apa sih keutamaan, apa sih fadilahnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin fid dharain amin. Ila anqal faslun min fadailis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fadailas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiratun ya'jizul qalamu 'an ihsa'iha wa tadhiqul kutubu 'an istiqsa'iha wa inna ma nadhkuru minha jumlatan mujazah. Sesungguhnya keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak sehingga pena ini tidak mampu untuk menulisnya, dan kitab-kitab tidak cukup untuk mendetailnya, istiqsa, mendetail. Hanya saja kami menyebutkan di sini jumlah mujizah, sebagian besar saja gitu. Yang pertama, inna man yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli Allahu alaihi asyar salawat. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Di sini sekali lagi maknanya adalah 10 rahmat, dilipat gandakan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa Muslimun wa ashabus sunan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Jelas. Wa rawal Imam Ahmad an Ibni Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tuhu hatta dakhala nakhlan fasajada fa atala sujud hatta khiftu aw khashitu an yakuna Allah qad tawaffahu aw qabadahu qala faji'tu anzur farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqala ma laka ya Abdurrahman qala fadhakartu dhalika lahu qala inna Jibril alaihi salam qala li ala yasurruka an Allah azza wa jalla yaqul man shalla 'alaika sallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi wa fi riwayatin fasajadtu lillahi ta'ala syukran wa sasati bagiyatu turugihi. Hadis ini menjelaskan bahwasannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengikuti Rasulullah dari belakang, sehingga Rasulullah tiba ke salah satu nakhl pohon korma. Kemudian lantas Rasulullah sujud, fa'atala sujud, beliau memperpanjang sujud beliau. Hatta khiftu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, sampai saya takut Rasulullah sujudnya panjang ini ternyata sudah dipundut, sudah dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian saya melihat ke Rasulullah, saya mendekati Rasulullah. Rasulullah mengangkat kepala beliau dan tanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Ada apa engkau kesini wahai Abdurrahman bin Auf? Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya datang ke sini pengen melihat engkau wahai Rasulullah, memastikan apakah engkau tidak apa-apa, takutnya engkau kok sujudnya kok lama gitu. Jadi beliau mendekati Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihissalam mengatakan, saya akan memberikanmu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka aku akan bersalawat kepadanya. Dan orang yang mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah SAW sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara disunnahkannya sujud syukur. Tapi sujud syukur itu sunnahnya berbarengan dengan pas kebahagiaan itu, kabar gembira tersebut terjadi. Dapat kabar, oh saya lulus. Nah pas saat itu juga, pas senengnya itu sujud syukur. Nggak nunggu pulang dulu ke rumah, nggak nunggu ke tempat yang agak jauh baru sujud, enggak. Tapi di saat itu juga, di saat kebahagiaan ada itu juga langsung sujud syukur. Ya. Dan nggak perlu ada ambil wudhu dulu, nggak perlu. Langsung saja. Asal memperhatikan kiblatnya. Gitu. Bacanya apa? Sajadatu wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gitu. Sajadatu wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu dan seterusnya. Pokoknya dapat kabar gembira langsung sujud syukur. Gak perlu nunggu. Langsung takbir. Sama takbir langsung sujud. Bisa dua, bisa langsung sujud, bisa sama takbir dulu. Bebas. Dan gak perlu baca tahiyat. Langsung. Biasanya anak-anak ada yang ini enggak usah. Sujud aja, sujud. Selesai salam, udah. Atau mau sujud langsung, selesai, ya udah gak apa-apa. Yang penting terjadinya sujud itu. Iya, enggak apa-apa langsung. Sujudnya dianggap sujud syukur. Hatta cuma baca alhamdulillah gitu. Alhamdulillah saya jadi juara menang hoki. Asalkan langsung, nggak dipending. Ya, nggak nunggu kamera input dulu baru kok sujud ya sih. Krek, syukur bila kita najib enggak gitu. Kalau salah infak ya? Hah? Enggak apa-apa. Biasanya orang kalau udah terlanjur sender nggak mikir kiblat gitu. Biasa nih. Nyobain bola itu langsung. Cuma afdolnya langsung biar dapat fadilah sunnahnya sujud syukur. Ya, Rasulullah aja sujud syukur gitu. Ya. Dan memperpanjang sujudnya karena ini. Kemudian man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah akan salat kepada dia. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya balagatni salatuhu wa sallaitu alaihi. Ajib. Wa kutiba lahu siwa dzalika 10 hasanat. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin la ba'sa bihi intaha bi targhib al-Mundhiri. Orang yang salawat kepadaku kata Kanjeng Nabi, maka salawatnya akan sampai kepadaku dan aku akan bersalawat kepada orang tersebut. Dan akan dicatat baginya 10 kebaikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, inna man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallat alaihi malaikatullah taala. Orang yang salat pada Kanjeng Nabi, maka malaikatnya Allah akan bersalat kepada dia. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru salata alayya yaumal jum'ah fa innahu atani Jibril anifan an Rabbi azza wa jalla. Fa qala ma 'ala al-ardi min muslimin yusalli 'alayka marratan wahidan illa sallaitu ana wa malaikati 'alaihi asyra. Ini dalil bahwasannya kalau orang bersalawat di hari Jumat ataupun di hari-hari yang lainnya, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam menghadap kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan orang yang salat kepada Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya saya dan para malaikatku, katanya Allah, bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Dan sudah saya jelaskan makna salawatnya di pertemuan yang
yang lalu. Ya. Bisa jadi salat benar sighahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bisa jadi maknanya adalah salat dari Allah rahmat, salat dari malaikat istighfar, dan dari kita adalah ucapan salawat. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidatan sallallahu alaihi malaikatuhu 70 salah. Orang yang salawat kepada Kanjeng Nabi satu salawat, maka Allah dan malaikatnya akan memberikan 70 salawat kepada orang tersebut. Qala al-Mundhiri rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Wa qala fi durril mamdud wa hukmu ar-raf' idla majala lirra'i fi. Hukum hadis ini adalah hukum marfu'. Idla majala lirra'i fi, tidak ada majal ini celah untuk berpendapat atau berdiskusi di dalamnya. Wa an Amir bin Rabi'ah an Abihi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa yaqulu man shalla alayya lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Ini semua dalil-dalil disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki menunjukkan kalau orang yang salawat kepada Kanjeng Nabi tidak sia-sia, pasti dapat balasan, baik itu dari Allah, baik itu dari malaikatnya Allah, baik itu dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana maknanya ini semuanya secara garis besar sama. Ya, kita langsung baca aja. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Majah wa sanad hasan. Kama qala al-Hafidzu al-Haythami. Wa fi riwayatin ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-malaikatu ma dama yusalli 'alayya. Falyuqil al-'abdu min dzalika aw liyukthir. Kama fil Fathi ma'zuwan li Ahmad wa Ibnu Majah wa Dhiya. Orang yang bersolawat kepadaku, maka malaikat akan bersolawat kepada orang tersebut selama orang tersebut terus bersolawat. Maka hendaknya seorang hamba meminimalisir salawat tersebut atau sekalian memperbanyak. Yang keempat, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuh. Orang yang salawat kepada Rasulullah, derajatnya akan diangkat. Wa zidat hasanatuh, dan kebaikannya akan ditambah. Wa muhiyat anhu min sayyi'atih, dan keburukan-keburukannya akan dihapus. Rawa an-Nasa'i wa Tabrani wal Bazzar an Abi Burdah bin Nayyar radhiyallahu anhu. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbi. Siapa orang daripada umatku yang bersolawat kepadaku mukhlishan, secara ikhlas tulus dari hatinya, sallallahu alaihi biha asyra salawat, Allah akan memberikan salawat kepada dia 10 salawat, 10 rahmat gitu. Kalau hadis ini ngasih qaid, ngasih syarat, ikatan, harus mukhlis, ikhlas. Ada orang salawatan tidak ikhlas, ada itu. Ada orang salawatan niatnya riya, ada. Ya, walaupun sama-sama pahala, walaupun sama-sama dapat ganjaran, akan tetapi tidak semua mendapatkan 10 kebaikan itu. Karena di sini diikat mukhlison. Ya. Wa rafa'ahu biha 10 darajat. Kalau orang sudah mukhlis, sudah ikhlas, Allah juga akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Wa kutiba lahu biha 10 hasanat. Dan akan dicatat 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiat, dan akan dihapus 10 keburukan. Kalau dalam sebuah hadis dicantumkan jumlah-jumlah tertentu, itu bukan berarti Allah membatasi 10 aja, tetapi maknanya adalah hal yang besar, hal yang banyak. Mau Gusti Allah mau ngapus 20 kebaikan, ngapus 30 kebaikan, itu sak kersane Gusti Allah. Semaunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh ikut campur, tidak boleh ngatur-ngatur. Ya, kayak orang sholat berjamaah di hadis, Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah 27 derajat lebih afdal. Terus berarti Gusti Allah harus ngasih 27 derajat ya? Enggak, ya terserah Gusti Allah mau ngasih 60, ngasih 100 ya monggo. Gitu. Jumlah itu hanya menunjukkan betapa besarnya kemuliaan, gitu aja. Ya. Hanya menunjukkan betapa besarnya kemuliaan. Tidak ada batasan sama sekali buat Allah. Allah nggak bisa dibatasi. An Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman thayyiban nafsi yura fi wajhihi al-bishr. Dari Sayyidina Abu Talha Al-Ansari, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pagi dan beliau thayyiban nafsi, merasa tenang, jiwanya tenang. Yura fi wajhihi al-bishru, nampak dari wajah beliau al-bishru, kecerahan, ya, cerah. Ya, orang kalau seneng wajahnya kelihatan seger. Kalau orang tidak seneng, hatta sudah mandi kelihatan
buruk ya, buram mukanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asbahtal yaum thayyiban nafsi yura fi wajhikal bisr. Engkau pagi hari ini nampak sekali kalau engkau berbahagia wahai Rasulullah. Wajahnya engkau nampak bercahaya wahai Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ajal, tentu. Atani atin min Rabbi azza wa jalla, datang seseorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku. Dia mengatakan, man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayiat wa rafa'a lahu 10 darajat wa warada 'alaihi mithlaha. Kajian Nabi senang karena ada informasi bahwasanya orang yang bersalawat kepada engkau akan diberikan 10 kebaikan dan akan dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat dan seterusnya. Wa fi riwayatin li Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a dzata yaumin wa surur yura fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna lana rasurur fi wajhik faqala innahu atani al-malaku faqala ya Muhammad ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul innahu la yusalli 'alaika ahadun min ummatika illa sallaitu 'alaihi 10 wa la yusallimu 'alaika ahadun min ummatika illa sallamtu 'alaihi 10 faqala bala qala al-Mundhir rawahu Ibnu Hibban fi sahihi binahwi hadza. Ini hadis maknanya secara umum sama. Yang perlu kita perhatikan lebih dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah senang kalau umatnya dapat kebahagiaan, gitu. Bukan senang, oh berarti umatku kalau salawat kepadaku dapat ganjaran, berarti aku ini adalah sosok yang tinggi dan mulia. Bukan karena itunya, tapi senang karena umatnya dapat pahala gara-gara aku, gitu, gara-gara Rasulullah. Rasulullah bangun tidur senang, sumringah karena melihat umatnya. Bayangkan ya, Rasulullah tidak pernah ketemu dengan umatnya yang dimaksud dalam ini, gitu. Tidak pernah bertemu dengan kita, tapi senangnya, cintanya, sayangnya sama kita sampai ke bawah sehari-hari. Subhanallah. Kalau kita lihat pemain bola, jangan kita deh ada seseorang cinta dengan K-pop, yang cowok-cowok Korea gitu, yang cewek-cewek misalnya, kan sering muncul di Instagram. Kalau yang fans yang diidolakan dia sedih, dia ikut nangis. Yang disediakan padahal yang tidak dikenal, yang tidak pernah ketemu ya, tapi perhatiannya, cintanya berlebihan terhadap sosok idola ini, gitu. Idolanya dibully, dia marah, idolanya dibully, dia nangis. Padahal ada pengaruh. Ini Rasulullah lebih daripada itu, gitu. Lebih daripada cintanya seseorang dengan idolanya, ini Rasulullah sangat cinta dengan kita, kepada kita, gitu. Insyaallah. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala fi ma'na salatillah ta'ala ala man yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahu wa du'ifa lahu ajrah. Ini makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah rahimahu, merahmatinya, wa du'ifa lahu ajrah, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan 1 kebaikan dapat 10 kebaikan. 1/10. Wa qad takunu salatu ala wajhiha wa dhahiriha. Dan bisa jadi salawat di sini maknanya adalah salawat yang sesuai dengan zahirnya kayak biasanya, gitu. Ya, kalau ditanya salawat dari Allah bagaimana? Ada 2 jenis, ada 2 makna. Pertama rahmat, kedua beneran sigo salawat. Cuma bagaimana salawatnya dari Allah, caranya bagaimana, dan seterusnya wallahu a'lam, gitu ya. Kita tidak boleh berpikir terlalu dalam. Kalaman yasma'uhul malaikatu ta'ziman lil musalli wa tashrifan lahu. Kama jaa fil haditsil qudsi wa in dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, kalau misalnya ada seorang hambaku mengingatku fi mala', dalam keadaan ramai atau di tempat umum, maka dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, maka aku akan mengingat orang tersebut, menyebut hamba tersebut dalam tempat yang lebih baik daripada tempat itu. Wa qad afadatil ahadits as-sabiqah al-ikhbaru bi anna Allah Ta'ala huwa yusalli ala man yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 10. Wa anna dzikrallahi ta'ala lil 'abdi huwa a'dhamu minal hasanah al-mudha'afah.
Wa dzalika anna Allah Ta'ala lamma lam yaj'al jazaa'a dzikrihi subhanahu illa dzakarahu haitsu qala fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Kadzalika ja'ala jazaa'a dzikri nabiyhi wa habibi sallallahu alaihi wasallam. Faman shalla ala habibi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi fadzakarahu bi rahmatihi wa thana'ihi alaihi wa ikramihi wa barrihi ilaihi. Katanya Abu ya, yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah pertama, orang yang sholawat pada kanjeng Nabi dapat sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlebih dari dapat sholawat dari Allah itu bukan hanya lipat gandanya saja, bukan hanya 10 kali lipatnya saja, tapi Allah mau sholawat buat kita itu sudah sangat istimewa gitu. Mau Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat sama kita cuma sekali tok, tapi kalau sumbernya dari Gusti Allah itu sudah sangat istimewa, apalagi dilipat gandakan 10 sholawat gitu, apalagi dikasih 10 rahmat. Ini sudah lebih-lebih daripada yang kita sangka-sangka gitu. Ya, hanya dengan satu sholawat. Qala al-'allama Syekh Burhanuddin bin Abi Syarif rahimahullah taala, man sarrafa fikrahu wa a'mala al-fikrah tawaradat alaihi rusulul masarrah bima athafahu al-maulahu azza wa jalla minal mabarrah wa sarrah. Ya laha min bisyarah takhallat minal uruqil masalik aina salatul abdi min salatil malikil malik fa kaifa wal abdu yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam marrah wallahu ta'ala yusalli alaihi 10 fa kam ajra lahu maulahu thawaban amiman wa ajra. Ajib. Ini pembahasannya dalam intinya, jangan sampai seorang hamba ini gini ditanya, mana pemikirannya seorang hamba ini, mana kesadaran dirinya seorang hamba ini terhadap kemuliaan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah saja salawat kepada engkau gara-gara engkau salawat sama kanjeng Nabi 10 kali. Masa kamu masih tidak mau dengan salawat? Masa kamu gak sadar dengan fadilahnya salawat? Seperti itu. Intinya seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yadhkuruni fa yusalli alayya illa kataballahu lahu 10 hasanat wa maha'ashu 10 sayiat wa rafa'alahu 10 hasanat. Ini 10 derajat. Ini apa namanya? Masih sama, maknanya sama seperti tadi. Wa fi thawabil 'azim wal ajril kabir wal mudha'afat fi salawat wa taslimat liman shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam i'lamun bi takrimillahi ta'ala li habibi sallallahu alaihi wasallam wa i'lanun bi fadlihi 'ala sairil anbiya wal mursalin sallallahu ta'ala alaihi wa alaihim ajma'in. Pahala yang besar yang Allah berikan, ganjaran yang besar yang Allah berikan, balasan yang besar yang Allah berikan, lipat ganda yang besar yang Allah berikan dengan orang yang membaca salawat ini menunjukkan kalau Allah benar-benar memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar sebagai pengumuman, i'lan, pengumuman, woro-woro bahwasannya Rasulullah SAW lebih mulia daripada seluruh nabi yang ada. Bahkan dikatakan laula Muhammad ma khuliqal akwan, kalau bukan karena kanjeng Nabi nggak bakal diciptakan langit dan bumi ini. Semua diciptakan ini karena kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Walidzalika lamma basyarahu Jibril alaihi salam bidzalika sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakiran lillahi ta'ala ala hadhil 'atiyah al-khususiyyah wa tuhfa as-saniyah. Maka kayak pembahasan tadi di hadis yang tadi itu, ketika Rasulullah dapat berita dari Sayyidina Jibril, apa yang dilakukan sama Rasulullah? Langsung sujud syukur. Beliau langsung sujud syukur, senang. Kenapa? Oh, berarti saya dicintai oleh Gusti Allah. Bahagia terhadap apa? Al-'atiyah al-khususiyah. Al-'atiyah ini hadiah. Al-khususiyah yang khusus. Wa tuhfah. At-tuhfah ini artinya sesuatu yang jarang. At-tuhfah maknanya syai'un nadir. Sesuatu yang jarang. Ini hal yang jarang, khusus buat Rasulullah SAW. Faqad rawa al-Imam Ahmad wal Hakim wa sahha isnaduhu an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataba'tu hatta dakhla nahlan. Ini hadis yang tadi. Ya, kurang lebih sama kayak tadi, cuma beda riwayat. Hatta dakhala nakhlan ay bustan nakhl fasajada fa atala sujud hatta khiftu aw khashitu an yakuna Allah qad tawaffah aw gabadah qala faji'tu anzur fa rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fa qala
malaka ya Abdurrahman, qala fadzakartu dzalika lahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam qala li ala yasuruka an Allah azza wa jalla yaqul man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Ya kan? Sama kayak tadi. Zada fi riwayatin fasajadtu lillahi ta'ala syukran. Qala al-Hafidz al-Mundhiri wa rawahu Ibnu Abi Dunya fi dzikr wa Abu Ya'la fil Musnad wa lafdhuhu kana la yufariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna khamsah aw arba'ah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yanubuhu min hawaijihim bil lail wan nahar. Dari hadis tersebut Abu Yamaliki mengatakan bahwasannya dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah ditinggal oleh 5 atau 4 sahabat. Jadi ada santri yang barengi. Ya, biasanya kalau kiai-kiai atau gus-gus punya asisten atau bodyguard yang maksudnya yang bantu-bantu dalam kesehariannya, abdi dalamnya. Nah, ini Rasulullah di sini kata Buya ada 5 atau 4 orang membarengi Rasulullah SAW buat membantu hajat beliau dalam pagi atau malam. Jadi ngapa-ngapain Rasulullah itu ada yang ngawasin, ada yang ini. Makanya ketika Rasulullah sujud panjang, ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf langsung respect dan segap lihat Rasulullah nggak apa-apa tah gitu. Kok sujudnya panjang? Ternyata sujud syukur, gitu ya. 5 yanubuhu min hawaijihi bil laili wan nahar. Qala fajitu wa qad kharaja fattaba'tuhu fa dakhala ha'itan min hitanil ashraf fa shalla fa sajada fa atala sujud fa qultu gabadallahu Allah fa dakhala ha'itan min hitanil ashraf fa shalla fa sajada fa atala sujud wa qultu gabadallahu ruhahu sallallahu alaihi wasallam. Qala fa rafa'a ra'sahu fa da'ani fa qala malaka fa qultu ya Rasulullah atalta sujud wa qultu gabadallahu ruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la arahu abada. Faqala sajatu syukran li rabbi. Jadi riwayat yang lain mengatakan sahabat tersebut mengatakan, "Ya Allah, Rasulullah sudah dipundhut sama Gusti Allah Subhanahu wa taala," gitu. Saking lamanya sujud. Terus orang Kanjeng Nabi dengar pas bangun, "Loh, Malaka, kenapa ente di sini?" gitu. Ana sujud syukur karena malaikat Jibril ngomong gini. Jadi para yai kalau bawa murid-muridnya bukan karena pengen bangga-bangga ya, enggak, karena memang mengikuti Kanjeng Nabi. Dan memang repot kalau enggak ada asisten, ada apa itu repot. Betul. Para yai, ulama, ada yang dampingi, ada yang ini. Yang ikuti Kanjeng Nabi. Bahkan beberapa ulama punya 2 muadzin. Kayak Rasulullah punya 2 muadzin keciptaannya Rasulullah, ya kan? Siapa? Sayyidina Bilal sama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Sayyidina Bilal di Mekah, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum di Madinah kalau nggak salah. Punya 2 muadzin Rasulullah, muadzin persis. Nah, biasanya para ulama punya 2 muadzin khusus juga. Gitu. Kalau Syekh Ba'atiyah, Sayyidina Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau itu punya khadim khas. Mungkin antum pernah lihat story Ana. Khadim khas beliau bareng itu. Beliau ini ya sopirnya Syekh Ba'atiyah, yang asistennya beliau setiap hari, yang munsyid juga, yang muadzin juga, ya paket lengkap sudah. Ya beliau muhandis juga, arsitek kuliahnya. Ya antar jemput santri, yang ngerti ilmu, ya serba paket lengkap. Butuh apa? Ngerti komputer, ngerti ini, wah enak guys, beliau santai. Ya. Dan beliau udah dipasrahkan sama orang tuanya, jadi orang tuanya nggak nyari. Jadi dari umur 10 tahun sudah ngabdi sama Syekh Ba'atiyah, gitu. Orang tuanya di Indonesia, beliau di sana. Jadi sampai lupa bahasa Indonesia. Allah, itu nikmat terbesar itu. Anak tanya ke beliau, antum syukur apa? Nggak ada, sudah abah Aisyah sama Syekh. 24 jam sama Syekh sudah. Saya butuh apa? Anak siap. Gitu. Wah, tidurnya sehari cuma 4 jam, 3 jam. Gitu. Karena udah terbiasa. Ya. Ini Rasulullah juga punya asisten-asisten, Rasulullah punya tangan kanan, punya orang-orang yang diperbantu, yang dijadikan orang kepercayaan. Ajib. Faqala sajadtu syukran li rabbi fima ablani min ummati. Man shalla 'alaihi salatan min ummati kataballahu la asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat. Dan yang kelima, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalika adlu asyri riqabin a'taqaha li wajhillah. Orang yang salat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut setara dengan membebaskan 10 budak karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya marratan kataballahu ta'ala lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayiat wa rafa'a biha 10 hasanat atau derajat wa kunna lahu adlu 10 riqab
sama kayak membebaskan 10 budak. Pahalanya ya. Berapa salawat? 1 salawat tok. Galan Mundhiri rawahu Ibnu Abi Asim fi kitab as-shalah an maulan lil Bara lam yusammihi anhu. Ai anil Bara radhiyallahu anhu. Yang keenam, innaha sababun fi maghfiratidz dzunub. Salawat itu sebab untuk pengampunan dosa. Wa dzalika ala hasabi imanil mu'min wa hubbihi wa ikhlasi fi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut tergantung terhadap imannya seorang muslim, cintanya kepada Kanjeng Nabi, ikhlasnya dalam salawat gitu. Semakin ikhlas, semakin iman, semakin cinta, semakin tulus, maka dosanya semakin dihapus. Kalau tidak ikhlas, terpaksa, ya dosanya enggak. Gitu. Faqad rawa Ibnu Abi Asim al-Tabrani an Nabi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat wa kulla lailatin 3 marrat hubban. Nah ini. Orang yang salawat padaku 3 kali sehari, setiap hari 3 kali, atau setiap malam 3 kali, hubban karena cinta, au syaqon karena rindu ilayya kepadaku, kana haqqan 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk apa? Yaghfirulahu dzunubahu, untuk menghapus dosanya, dosa-dosanya. Tilkal lailah, pada malam itu juga, wa dzalikal yaum, dan pada hari itu. Kayak hadis yang kemarin tuh, idzan yughfar hamuk tukfahamuk wa yughfar dzambuk. Waqad awradahu al-Mundhiri bi siqatin ruwiya wa dzakara fi jila'il afham bi isnadih. Yang ketujuh, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfiru li sahibiha wa tu'anisu fi qabrih. Salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memintakan istighfar kepada orang yang mengucapkan wa tu'anisuhu fi qabrih, dan akan menemaninya di liang lahat, menemaninya di kubur, bikin tenang di kuburan. Bikin kuburan terang, bikin kuburan tenang, gitu ya. Faqad ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin shalla 'alaiha salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'u biha wajhur rahman azza wa jalla fayaqulu rabbana tabaraka wa ta'ala fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala idhabu biha ila qabri 'abdi tastaghfiru li sahibiha wa tagarru biha 'ainah. Kalau ada orang salat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bakal ngutus malaikat buat mengatakan, pergilah ke kuburan hambaku ini, mintakan ampun buat dia, dan bikin pandangannya indah. Maksudnya bikin dia tenang, bikin dia senang. Cuma karena sholawat. Jadi sholawat itu banyak berkahnya. Sholawat banyak berkahnya. Ente tahu kalau ente ziarah Habib Soleh Tanggul, ada air berkah sholawat, pernah dengar? Apa sih dijual sekarang tuh, berkah Tanggul berkah salawat, BTBS singkatnya, berkah Tanggul berkah salawat. Jadi ada air yang diambil dari sumurnya Habib Soleh Tanggul. Tahu kisahnya sumur Habib Soleh Tanggul? Itu Habib Soleh Tanggul tuh singkat cerita ya, singkat banget. Habib Soleh Tanggul tuh punya tamu banyak, yang rumahnya di Lumajang, punya tamu banyak setiap hari, dan beliau menyediakan air minum setiap hari. Akhirnya tuh karena kewalahan saking banyaknya tamu, beliau ini lihat di sumurnya beliau, airnya sudah nyusut. Yang dilakukan Syekh Habib Soleh adalah meludahi sumur tersebut. Diludahi sumur tersebut, langsung airnya banyak, ya kayak kurang lebih kayak kisah Dalail lah. Beliau meludahi sumur tersebut dan airnya banyak. Beliau gunakan air tersebut buat jamu para tamu. Bahkan tamunya suruh ngambil sendiri sambil minumnya di situ dari air sumur, berkat ludahnya Habib Soleh Tanggul. Nah, air tersebut yang dijual sekarang ini karena airnya masih limpah mengalir banyak banget, dan disolawatin sama orang-orang, didoain sama orang-orang, terus dijual gitu. Kalau yang di Tanggulnya juga seperti itu kisahnya, tapi itu kayaknya kisahnya bukan sumur, kayak sumber air gitu, cuma airnya jernih banget. Kalau yang pernah ke Tanggul mungkin ngerasain hawanya panas tapi airnya seger. Pernah? Ada yang pernah ke Tanggul? Belum pernah? Plus? Habib Soleh Tanggul udah pernah? Oh, jangan baca rencana, harus berangkat. Jalan sambil mikir. Kalau mikir tok nggak jalan-jalan. Biarkan anak-anak gitu, planning tok gak jadi. Langsung budal jadi, insya Allah. Itu hawanya panas ya, alhamdulillah sana Tanggul itu, lengket dan lain-lain. Tapi kalau udah kena air wudhunya, hammamnya, segernya kayak di dataran tinggi. Bener. Wah, itu airnya sampai di sampingnya itu air ada keran, sengaja nggak bakal ditutup karena air yang ngalir terus dari sumbernya.
kita kalau dari sana pasti bawa juriken gitu kalau pulang. Subhanallah, ngasih manfaat ke orang-orang sekitar ya soleh itu dari air yang itu. Apa yang membuat saya bercerita itu ya? Itulah pokoknya. Berkah sholawat. Nah, pokoknya sholawat ini banyak berkahnya. Yang ke-8, wa min khasaisis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibiha. Di antara kekhususan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang bersolawat. Faqad rawa Ibn Abi Dawud an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya mendengar Kanjeng Nabi di haji wada'. Beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla qad wahaba lakum dzunubakum indal istighfar faman istaghfara bi niyatin shadiqah ghufira lahu wa man qala la ilaha illallah rajaha mizanah wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Syahidnya di sini, intinya di sini, orang yang bersalat padaku maka aku akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Iqra Fatih. Jundub. Akrabul a'mali bentar. Amalan apa yang paling dekat kepada Allah? Yang pertama sidqul hadis, ucapan yang jujur. Wa adaul amanah, menjalankan amanat. Lanjut. Stop. Beliau mengatakan, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Ditambahkan kepada Rasulullah. Yang pertama, yang berikutnya adalah sholatul lail, sholat malam hari. Sholatul lail ini mau sholat tahajud, mau apa, pokoknya malam hari. Wa shaumul hawajir, dan puasa dengan meninggalkan segala-galanya. Terus? Nah, terus sahabat beliau mengatakan lagi, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Oh, enak. Nah, apa terus? Ditambah sama Rasulullah, kathratuz zikir, banyak berzikir dan salat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Tanfi al-fiqr, al-faqr, menghilangkan kefakiran. Lanjut. Falyukhaffif. Nah, terus sahabat tersebut tanya lagi, wahai Rasulullah, tambah lagi wahai Rasulullah. Beliau pengen tahu apa yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, man amma falyukhaffif. Orang kalau jadi imam hendaknya falyukhaffif, meringankan. Nah, ini kalau ente jadi imam, jangan mentang-mentang ente hafal Quran, ente hataman 2 juz dalam 1 rakaat gitu. Lihat dulu makmumnya bagaimana. Kecuali kalau di santri ya, kalau di pondok ya. Kalau pondok itu niatnya buat pembelajaran. Ente jalankan sesunah-sunahnya, ente jalankan sesuai dengan tuntunan yang ada di fikih. Kalau di fikih ada istilahnya qisar mufassal, ada tiwal mufassal dan seterusnya. Itu ada. Jadi kayak maghrib itu sunahnya salat pendek, kayak qul al kafirun sama qul huwallahu ahad maghrib gitu. Kalau subuh sunahnya yang panjang dari juz sekian. Itu ada di fikih. Nah, itu jalankan. Tapi kalau di luar lihat, karena apa? Karena Rasulullah mengatakan fa inna minhum al-kabir, ada orang yang sudah tua, wal alil, dan ada orang yang sedang sakit, wa dhaif, ada yang orang sedang lemah, wa dzal hajat, dan ada orang yang punya hajat. Ente jadi imam tarawih di luar, lihat ini ada mbah-mbah, ada orang-orang sibuk. Kalau ente tarawihnya zalim, kepanjangan ya ente zalim, enggak boleh gitu. Siapa? Afatanun anta ya Mu'ad gitu ya. Afatanun anta ya Mu'ad. Sayyidina Mu'ad bin Jabal pernah sholatnya kepanjangan. Ada orang sakit perut kalau nggak salah di belakang. Kemudian Rasulullah ba'da sholat mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad. Ente mau jadi pemfitnah wahai Mu'ad gitu.
Ya, kecuali kayak di Malang ini ada beberapa masjid yang maklum memang pasti tahu nih. Dan ada yang memang cepat, kayak kalau yang panjang nih contohnya kayak hataman di mana? Sabilillah itu hataman. Jami' itu panjang. Kalau nggak pengen panjang ya cari yang cepat gitu. Ya. Jadi imam harus adil, lihat makmumnya bagaimana. Makmumnya keburu nggak, makmumnya tua nggak, makmumnya capek nggak, makmumnya sakit nggak gitu. Kalau santri sih ya memang buat belajar ya, nggak perlu itu. Ya, lanjut. Kalau Habib an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashaqaihi Al-Faqra. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ثم سلم علي واقرأ قل هو الله أحد واحدة فعل الرجل فأمر الله عليه الإصبع حتى أفاض عليه جيرانه وقراباته. Ajib, ini bisa antum amalkan ini. Fadilah, faedah ini. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Orang tersebut curhat dengan kefakirannya, wadhiqul aish, dan kesumpekan dalam hidup. Ya, fakir dan sumpek dalam hidup. Awil ma'ash, kehidupannya sumpek, ruwet. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza dakhalta manzilak, kalau kamu masuk ke rumahmu, fasallim in kana fi ahad, maka ucapkanlah salam kalau ada orangnya. Aulam yakun fiha ahad, kalau nggak ada orang, maka ucapkan salam juga. Jadi mau ada orang, nggak ada orang, ucapkan salam. Tapi kalau ada orang, ucapkannya assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, ucapkannya salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalian para musyrif, kalian para pengurus misalnya masuk ke asrama dan gak ada orangnya, mau masuk kamar, assalamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Soalnya masih ada makhluk-makhluknya Allah yang lain, bukan ente sendirian ya, Mudhafar ya. Ada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jadi ngucapin salam tetap. Mau ada orang, gak ada orang, ngucapin salam. Setelah itu, waqra, ini Kanjeng Nabi yang ngajari lo ya, bukan anak, Kanjeng Nabi yang ngajari. Setelah itu Kanjeng Nabi mengatakan, waqra qul huwallahu ahad, bacalah qul huwallahu ahad sekali. Akhirnya orang tersebut melakukannya, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki yang banyak sampai rezekinya tersebut bermanfaat bagi siapa? Jironihi. Tetangga-tetangganya, wa qarabatihi, dan kerabatnya. Ngucapin salam ya. Kemudian sholawat, kemudian qul huwallahu ahad. Itu bisa dipraktekkan. Jadi masuk kamar tidak langsung enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Baik. Min fadail salat Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Rawah. Aktsara salatan. Ya jelas ini hadisnya jelas ya. Orang yang paling dekat denganku, kata Kanjeng Nabi, adalah orang yang paling banyak salawatan. Orang yang paling banyak salawat adalah orang yang paling dekat denganku. Ibnu Hibban mengatakan, oh ini berarti yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi adalah ahli hadis, orang-orang yang hidupnya dengan hadis. Kenapa? Karena paling banyak salawatan adalah orang-orang yang hidupnya dengan hadis. Lanjut. Bisyaratun. Sallallahu alaihi. Fahum aktsarun nasi. Manqabah.
min baini min baini sa'iri firaqil ulama. Jadi gitulah, karena itulah ahli hadis mendidikan ketunjukan yang tinggi di antara ulama-ulama yang lain. Ya. Ayo sebelum terakhir, bismillah. Kira. ومن والله لسنة عليه صلى الله عليه وسلم أن بركاتها وخيراتها تدرك الرجل المصلي وولده Ayo apa ini? وولده. Berkahnya sholawat dan kebaikannya sholawat itu rata, mengena bakal menimpa, berkahnya itu menimpa kepada orang yang bersolawat dan juga anaknya dan juga anak daripada anaknya, cucunya. Mbahnya senang sholawatan, cucunya jadi dapat pahala gitu. Mbahnya senang dangdutan, cucunya jadi khair insyaallah jadi ulama, moga-moga. Kita doakan yang terbaik. Kamaru ya Hudzaifah liya amin. Ini maghrib jam berapa? Jam 6 ya? Maghrib jam 6. Iya biasa. Jam 6 kurang 6 kurang 4 kurang ini kayaknya. Coba untuk melihat. kurang 23 menit. Hah? Kurang 23 menit. Masih setengah jam. Ayo. Tuibul majalis bisalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghiasi majelis-majelis dengan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memang majelis kalau nggak ada salawatnya garingan. Hatta biasanya majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu biasanya diawali dengan zikir bareng, ada salawat bareng atau zikir bareng sebelum pengajian langsung. Kalau langsung ngaji tek gitu biasanya agak garing, apalagi kalau nggak ada salawatnya plus dalam pengajiannya itu ya. Jadi menjadi penghias. Akhrajal Hakim bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarragu minhu ma lam yadhkurullaha fi illa ka'annama tafarragu an jifati himar naudzubillah wa kana alaihim hasarah yaumal qiyamah. Orang kalau sudah berkumpul dalam suatu majelis dan dia duduk dalam majelis tersebut lalu berpisah dari majelis tersebut tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, jadi cangkruan, jagongan, kumpulan, tidak ingat sama Allah walaupun sebentar, maka seakan-akan mereka itu berpisah dari kerumunan orang yang sedang mendekat dengan jifah bangkai himar, bangkainya keledai. Orang ngumpul-ngumpul, ada bangkainya keledai, orang ngumpul-ngumpul habis itu bubar. Ya kena bau bangkainya gitu. Wa kana alaihim hasra yaumil qiyamah, dia mendapatkan kerugian yang besar di hari kiamat. Wa akhrajahu al-Mundhiri fi targhib wa tarhib qala rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Qultu wa qad sahaha an-Nawawi fil Adhkar wa Riyad sanadahu. Ar-Riyad ini kitab Riyadhus Shalihin ya, singkatannya Ar-Riyad. Qala Ibnu Jauzi fil Bustan fa idza kana al-majlis alladhi lam yusalla fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafarragu minhu ahlu an antani min jifati himar fala gharwa an yatafarraga al-musallun alaihi min majlisihim an atyabi min khizanati al-atar wa dhalika li annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabu tayyibin wa atharu tahirin. Makanya kalau enggak pengen orang bubar dari majelis seakan-akan pergi dari bangkainya himar, maka hendaknya majelisnya ditutup dengan sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta dari awal ngobrol tentang apa, nanti akhirnya apa istilahnya, salawat usir apa salawat bubar. Oh selamat, kan salawat kan, salawat nutupi dengan salawat. Kadang-kadang orang-orang tua kita mengajarkan sesuatu yang ternyata bermanfaat gitu. Maria berkati Maria, selamat tuh baru salawat usir ya, salawat berkati. Tapi gak ada salawatnya gak ngadek-ngadek kan. Ayo selawati gitu. Iya nggak sih, itu secara tidak langsung menutup majelis biar menjadi indah gitu, ditutup dengan salawat. Itulah ulama-ulama dulu ngajarkannya dengan praktek ya.
sampai kita yang belajar dan akhirnya mengerti hikmahnya. Kalau sekarang dengan teori prakteknya kurang gitu. Nah, subhanallah ya, para yai, para ulama-ulama dulu habaib insyaallah. Wa dzalika li annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabut thayyibin wa atharu tahirin. Wa kana idza takallam imtala al-majlisu min rihil misik. Rasulullah kalau udah berbicara, semajlis itu kecium bau misik. Wa kadzalika majlisun yudhkaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatu thayyibat takhtariqu samawati sab'a hatta tantahi ila al-'arsy. Dan juga majelis yang disebutkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tercium bau wangi sampai langit ketujuh dan sampai ke arsy. Insyaallah majelis-majelis yang majelis ilmu, majelis yang bahas tentang Kanjeng Nabi, majelis bahas tentang Allah itu tidak ada yang lokasinya itu yang bau, yang buruk itu insya Allah tidak ada. Hatta sejelek-jeleknya tempat insya Allah bakal tetap menjadi indah gitu. Wa yajidu kullu man khalaqallah rihaha fil ard ghairal ins wal jin. Dan semua ciptaannya Allah bakal mencium aroma majelis tersebut selain manusia dan jin. Kita sekarang nggak nyium bau wangi, tapi makhluknya Allah yang menjadi saksi kita nih, tembok, apa namanya apa nih? Tiang. Ini jadi saksi semua nih, karpet, teh, jadi saksi semua, dia mencium aroma majelis gitu. Fa innahum lawajadu tilka raiha lashtaghala kullu wahid minhum biladzatihi an ma'isyatihi. Kenapa kok jin sama manusia nggak bisa mencium aroma itu? Katanya kalau manusia dan jin bisa mencium aroma nikmatnya majelis, aroma harumnya majelis, maka sibuk golek majelis tersebut, sibuk golek aroma tersebut sampai lupa dengan kehidupannya. Ya. Terlena dengan majelis, aku tak majelisan aja, gak seneng, aku gak kerja wis, pokoknya aku majelisan penak soalnya. Ya kayak ente deket dengan orang yang wangi, dengan orang yang bau gitu. Ya pengen deket dengan orang yang wangi terus, pengen nempel biar ketularan wanginya, gitu juga. Wala yajidu tilka raiha malakun al khalqun min khalqillahi ta'ala illa astaghfara li ahli majlis wa yaktubu lahum bi adadi hadhil khalqi kulluhum hasanat wa yarfa'u lahum bi adadihim darajat sawa'un kana fil majlis wahid aw mi'ati alf kullu wahid ya'khudh min al ajri mithla hadzal adad wa ma 'indallahi akthar wa qad qila tata'attaru al awqatu ma dhukirat akhbaruhu fil majlis al 'atiri subhana khaliquhu wa bari'uhu nuran tasawwara ahsana suwari. Wa 'anil Kawwaz al-Bistami annahu qala sa'altu Allah ta'ala an ara Aba Salih al-mu'adhdhin bil manam fara'aituhu laylatan 'ala hay'ati salihah faqultu lahu ya Aba Salih akhbirni 'amma 'indakum faqala Abu Salih kuntu minal halikin laula kathra salati 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya 'an Shibli rahimallahu ta'ala annahu qala mata rajulun min jirani fara'aitu fil manam fasa'altuhu an hali faqala li ya Shibli marrat biya ahwalun 'idham wa dhalika annahu lamma su'ilat tulaj liju lisani 'inda su'al atau talaj laja su'al lisani 'inda su'al falamma ja'anil malakan wa arada ahaduma an yubadira ilayya bil 'adzab idza ana bi shakhsin jamil ma ra'aitu ajmal minhu wajhan fa'ala baini wa bainahuma faqultu lahu man anta min ba'di ma laqanani hujjati faqala ana malakun khalaqani Allahu min thawabis salati ala Muhammad. Oh, jadi nanti salawat itu berwujud seperti malaikat yang akan menyelamatkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Faqala ana malak khalaqani Allah min thawabis salah ala Muhammad. Wa anta kunta tukthiru minas salati ala Muhammad fi dunya. Engkau banyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad di dunia. Subhanallah. Fa khalaqanillahu laka jabran li salatika ala Muhammad li ukhallisaka bi idznillah ta'ala min jami'il ahzan wa min adzabin niran hatta udkhilaka al jannah bi rahmatillah. Fa ya ikhwanina la tamallu minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Abu yang mengatakan, maka saudara-saudara kami, janganlah kalian bosan terhadap salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalailan jangan bosan, salawat jangan bosan. Gitu ya. Baik. Lanjut, dikit lagi. Ana yang baca ini. Sya'ban syahrul Quran. Jaa fi ba'dil athar tasmiyatu Sya'ban bi syahrul Quran. Nah, pembahasan berikutnya adalah setelah pembahasan bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada kanjeng Nabi, bulan Sya'ban juga
bulan Al-Qur'an. Wa ma'lumun anna qira'at al-Qur'an matlubah fi kulli zaman walakinnaha tata'akkad fil azminatil mubarakatil musyarrafati ka Ramadan wa Sya'ban wa Makkah al-Mukarramah wa Radha al-Musyarrafah wal Mawasim al-Mufaddalah. Wa qad ja'a an ba'd as-salaf radhiyallahu anhum hadzal qaul. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ruwina bi isnadin dha'if an Anas radhiyallahu anhu qala kana al-muslimun idza dakhala Sya'ban inkabbu 'ala al-masahif faqra'uha. Dari Sayyidina Anas bin Malik mengatakan dulu orang-orang muslim kalau sudah masuk bulan Sya'ban beliau ini fokus kepada Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lidh-dha'if wal miskin 'ala siyami Ramadan. Wa qala Salama bin Kuhail kana yuqal syahrul Sya'ban syahrul qurra. Dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Wa kana Khubayb bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadha syahrul qurra. Wa kana Amr bin Ghaz al-Mala'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Amr bin Ghaz al-Mala'i kalau udah masuk bulan Sya'ban beliau tutup hanutnya itu tokonya, warungnya dan fokus buat membaca Al-Qur'an. Sampai sekarang di Tarim banyak toko-toko di Tarim, di pasar-pasarnya bahkan kalau lagi nggak ada pembeli mereka ngaji gitu. Bukan sibuk main TikTok, bukan sibuk main apa, ngaji, betul ngaji atau baca kitab. Subhanallah, karena memang di Tarim di Yaman secara umum itu sinyalnya jelek dan paketan mahal. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian iman mereka gitu. Wallah, sinyal jelek paketan mahal. sinyal 8G. Ente Instagraman paling enggak buka, paling sik loading paling. WA itu ya alhamdulillah gitu. Ya. Makanya mereka sibuk dengan membaca Al-Qur'an atau membaca kitab. Subhanallah. Qala Al-Hasan bin Sahal, qala Sya'ban. Sayyidina Hasan bin Sahal mengatakan, Sya'ban berkata, "Ya Rabbi, ja'altani baina syahrain 'azimain, famali qala ja'altu fika qira'atul Qur'an." Ya Allah, Engkau menciptakan aku di antara dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka apa yang aku dapatkan ya Allah? Allah menjawab, ja'altu fika, aku menjadikan di dalammu qira'atul Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Qala al-'alama Syekh Ahmad bin Hijazi rahimahullah taala, wa qad kana salafus salih yaqbaluna fihi ala qira'atil Qur'an fata'asaw bihim. Fama minkum illa min jam'i syai'in min al-Qur'anil Karim kal Fatihah umul Qur'an wa ayatil kursi wa suratil ikhlas wa mu'awwidhatain wa ghairu dzalika fa yashghal insan fi hadzal syahr bima jama'. Baik. Mazaya wa fadail. Ini keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilahnya Al-Qur'an. Insyaallah kita akan bahas di besok hari. Ini yang pembahasan terakhir itu waqad kana salafuna saleh, orang-orang terdahulu yaqbaluna fi ala qiraatul Qur'an. Mereka didatangi oleh orang-orang buat tasihh Al-Qur'an. Jadi banyak datang ke orang-orang buat nyuruh nyemai Al-Qur'an. Fata'asaw bihim. Ya. Akhirnya tersebut bikin memberatkan mereka, akhirnya disingkat inti-intinya Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, surat ikhlas, mu'awwidhatain gitu. Akhirnya sibuk membaca tersebut di bulan Sya'ban. Ala kulli hal, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga kita semua bisa istiqomah bersolawat, bisa istiqomah membaca Al-Qur'an, bisa istiqomah puasa. Masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, sudah semakin siap, sudah semakin mantap, nggak sampai terlena dengan datangnya bulan Ramadan dulu, karena kita harus fokus terhadap apa yang ada di depan kita, insyaallah. Amalan-amalan yang tadi bisa antum catat, bisa antum laksanakan, kayak salawat, kayak apa tadi itu. Ya, semoga bermanfaat. Fidina dunia wal akhirah. Fadhal, ada yang mau tanyakan? Fadhal. Hah? Iya, minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kalau selawat panjang siapa ini, apakah pahalanya berbeda juga? Enggak. Pak, kembalinya kepada ikhlasnya ente, kepada istiqomahnya ente.
Gitu. Harus yang setelahnya panjang. Kalau pahala awalnya itu sama, tapi kalau kembali lagi Allah melihat bagaimana maunya usaha ente membaca yang panjang itu ada pahala beda lagi. Kayak orang cuma sekedar baca salat biasa dengan orang baca Dalailul Khairat ya beda jelas sih. Pahalanya podo awalnya sama-sama pahala membaca sholawat, tapi ganjaran dari Gusti Allah lebih karena melihat oh ini anak ini mau istiqomah panjang-panjang duduk buat sholawatan tok. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak istiqomah, ya podo ae. Ya kudu istiqomah, kuncinya istiqomah. Hatta cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tapi istiqomah tiap hari 25 kali misal atau 33 kali itu lebih afdol daripada dia langsung sekali hataman dari khairat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi. Ya kan ada 8 ya, Senin ada 2. Tapi sekali duduk toh, besok enggak macam-macam lagi. Ya, tetap afdol istiqomah. Gitu. Nah. Kalau Kanjeng Nabi SAW itu paling suka salawat Jibril. Jibril tahu ya? Soal Jibril. Ya apa itu? Lah, salawat Ibrahimiyah, salat Jibril. Salat Ibrahimiyah. Sallallahu alaihi wasallam, kama sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Dan seterusnya. Hafal ya? Insyaallah masih ingat. Sudah, wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqan ba'di tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruman ba'da rahmatika wa madruda. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqina fi din wa 'alim ta'ala wa dana sabila al-marzuqna hifdzul ulum wa ma sifil fujum bihi ya nabiyika ma'sum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna. Wa mauladina ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. فاتحة. بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.